saudara mengatakan saudara bahagia? Apakah karena saudara kaya lantas saudara bahagia? Apakah karena saudara punya rumah 3 jadi bahagia? Apakah karena oto 2 jadi bahagia? Apakah karena cantik sekali tapi jangan bahagia? Lalu saudara bahagia karena apa? Coba kasih tahu saya, saudara ini bahagia karena apa? Kita tanya di Alkitab. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini di kebaktian penyegaran iman di sini, ini masih dalam rangka bulan keluarga. Tema yang diberikan kepada saya itu berkaitan dengan keluarga yang menjadi keluarga yang bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Karena itu saya pilih satu bagian yang saya kira ini sangat familiar karena saya banyak berkhotbah dari bagian ini sepanjang bulan keluarga. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu namanya. Kita membacanya bersahutan, saya baca bagian-bagian ayat yang tercetak keluar dan saudara membaca bagian ayat yang tercetak sedikit ke dalam menurut Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Bertumbuh, berakar, berbuah. Saya mau tanya saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Kenapa diam? Dia punya tribel, kasih naik sedikit ya, tribelnya naik sedikit. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang! Berbuah bagi Tuhan itu gampang saja. Kenapa Pak Pendeta bilang gampang? Ini saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang rote perintah pohon mangga berbuah? Karena buah itu keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Syaratnya sederhana. Ranting yang mau berbuah cukup melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Ada banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Saudara pernah lihat pisang plastik? Pernah lihat kok tidak? Lemon plastik? Dia pun rasa enak, ya, karena dia plastik. Sederhana saja. Oke, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Di sini tidak ada anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Dari dulu kamu sudah ajar kepada kita satu lagu yang saya kira menolong kita paham bagian ini. Yesus pokok dan. Saudara tidak tahu lagu ini? Ulang, 1, 2, 3. Yesus pokok. Tinggallah di dalam. Sekali lagi lebih kuat. Yesus pokok dan
tinggallah di dalam. Sekali lagi lebih kuat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Pasti apa? Kau akan apa? Jadi berbuah bagi Tuhan gampang saja. Karena cukup melekat pada Tuhan, buah keluar dengan sendirinya. Amin kok? Amin. Saudara, pada akhirnya buah itu membuat orang kenal pohonnya. Amin. Yang sekolah SD dan SMP sudah tahu, pada pohon itu yang cari makanan bagian mana? Dia kirim ke mana? Daun. Tapi lewat batang. Sampai di daun ada proses apa? Proses apa? Setelah jadi sari makanan, dia kirim ke ranting dan buah keluar dengan sendirinya. Harusnya sangat gampang, tapi banyak orang kan rumit di situ. Nah, saudara, lalu karena konteksnya bulan keluarga dan kita bicara keluarga, tidak ada keluarga yang tidak mau untuk dia bahagia. Amin kok. Dalam bahagia itulah keluar itu buah-buah dong, hasil dari bertumbuh berakar. Oke, saya mau tanya saudara yang ada duduk di sini dan di luar, saya mau tanya, saudara bahagia? Saudara bahagia? Yakin saudara bahagia? Yang tinggal dengan mama mantu di sini ada? Ada yang tinggal dengan mama mantu? Ada kok tidak? Tertekan kok bahagia? Saya lihat saudara tidak yakin untuk jawab ini, saudara-saudara. Baik saudara, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana saudara mengatakan saudara bahagia? Apakah karena saudara kaya lantas saudara bahagia? Apakah karena saudara punya rumah 3 jadi bahagia? Apakah karena oto 2 jadi bahagia? Apakah karena cantik sekali tapi jangan bahagia? Lalu saudara bahagia karena apa? Coba kasih tahu saya, saudara ini bahagia karena apa? Kita tanya di Alkitab, apa kata Alkitab tentang bahagia dan diberkatinya sebuah rumah tangga? 1. Rumah tangga yang bahagia itu kalau takut Tuhan. Kalau apa? Sama-sama, kalau apa? Suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah tipu dia pu istri. Amin kok. Bahagia kok tidak? Ini suami-suami di Kandala ini jujur-jujur semua. Jujur. Tidak pernah tipu istri. Pantas lihat istri dong gemuk-gemuk semua di sini. Suami yang takut Tuhan itu tidak pernah akan menampar, tidak akan pukul dia pu istri sekalipun dia terlalu marah. Amin. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Dia ada. Saudara kena pukul tiap hari bahagia? Aduh. Di sini ada suami yang biasa pukul istri, ada. Dia ada duduk di sini. Ada. Pakai baju warna. Ini kita soal ini. Nah, atau saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa tanggung? Saya tidak tanggung jawab. Nah, ibu-ibu. Siapa yang satu hari tidak kena pukul dari suami, dia rasa bagaimana? Dia bangun, dia lihat jam, sejam 10 dia bilang, "Papa, ini hari belum, ini bang." Ya, itu orang takut Tuhan tuh bahagia. Istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki dia pun suami, sekalipun dia terlalu. Di sini ada ibu-ibu tukang bamaki. Ada. Dia majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Wah, pantas saudara tidak bahagia. Anak-anak. Coba angkat tangan siapa pun mama yang biasa bamaki di rumah. Coba angkat tangan. Jangan tahan itu anak dong pun tangan. Saya kasih tahu, orang bamaki itu tidak baik.
Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam di situ, omong dia untuk apa? Kalau ada anak kecil yang baru belajar beromong dan dia memaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Kan dia tidak mengerti itu. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak mama pun tamu ada. Dia tidak pakai apa-apa, tidak pakai pakaian, dia bisa keluar jalan-jalan begini. Kan dia tidak mengerti, betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba dia pu bapak, coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu dong ada latihan paduan suara. Baru bab tua keluar bilang, "Hai Besti." Wah, itu akan jadi bahaya. Jadi berhenti bamaki, tidak bisa. Amin kok? Iya. Jadi rumah tangga yang bahagia satu apa? Satu apa? Takut. Orang kalau takut Tuhan itu dia tidak ikut suanggi. Tahu suanggi? Di sini ada yang suanggi? Ada. Nah, kalau takut Tuhan dia tidak suanggi. Amin Yo, oke. Rumah tangga yang bahagia satu apa? Yang kedua, makan dari jeripaya tangan sendiri. Sama-sama 1, 2, 3. Makan. Orang kalau makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Kalau saya balik dia kalimat itu, kalimat bilang begini. Jadi anak-anak yang hanya harap warisan tidak akan bahagia. Karena yang harap warisan itu tiap hari dia pun pertanyaan hanya satu. Kapan bab tua mati? Dan kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati. Lama-lama bab tua belum mati, dia mati duluan. Anak-anak. Kamu biar tinggal di rumah yang mewah sekali, di pun fasilitas lengkap sekali. Tapi itu kalau masih orang tua punya, kamu belum bahagia. Kalau tinggal di rumah sendiri, biar ukuran 3x4, tidak ada plafon, kecil sekali, kita masuk langsung keringat di dalam. Tapi kalau itu rumah sendiri, kita tulis di muka, rumahku istanaku. Anak-anak, kamu pegang handphone, kalau itu masih orang tua yang beli, belum bahagia. Biar kamu pegang iPhone terbaru sekalipun, kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Kamu pegang Nokia 3315, yang dia pembunyi bilang tidit tidit, tidit tidit. Tapi kalau itu beli dari hasil kerja sendiri, orang telepon, kita buka speaker, kasih volume habis, dan kita tidak akan angkat. Pak, ada yang telepon, biar kamu tahu saya ada telepon ini, saya beli sini. Amin kok. Ini saya jadi ingat sepum bapak. Dulu belum ada handphone, orang telepon di rumah toh. Salam om, salam, selamat malam. Yo, bisa bicara dengan Yandi. Bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi Puruma. Bapak bilang tidak. Ini saya Puruma. Tapi yang dibilang dia tinggal sini tidak, dia hanya menumpang saja di ini rumah. Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya bapak, kenapa setiap kali orang telepon Papa bilang ini bukan saya Puruma? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus bapak bilang begini, kamu anak laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau pun kakak pertama, dikawin 1 perempuan, bawa datang di ini rumah karena dia rasa dia Puruma. Kakak nomor 2 pikawin 1 perempuan lain, bawa datang di sini kan dia rasa dia Puruma. Engkau juga pikawin 1 perempuan, bawa datang lagi di sini kan engkau rasa engkau Puruma. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya punya dan saya kerja setengah mati. Wih, dengar begitu dia pun sakit di mana? Dia pun sakit di mana? Di semua. Saya lahir besar di Soe. Di mana? Soe itu dingin sekali. Orang Timur itu biasa bikin dapur di belakang untuk masak jagung atau kasih hangat air. Satu saat saya pulang dari Kupang lihat bapak dan mama. Bapak sementara kerja itu dapur kecil itu. Saya pun bapak guru olahraga. Guru olahraga baru kerja dapur itu miring sekali. Tidak ada dia lurus, tidak ada. Terus saya bilang begini, Bapak, kenapa tidak ke seluruh sedikit? Kenapa dia pun pintu tidak di sini, dia pun jendela tidak di sini? Bapak lepas itu alat dong, Bapak lihat saya, baru Bapak bilang begini.
Lu yang ngomong hebat-hebat itu lu rumah di mana? Ini miring-miring begini, tapi saya rumah. Nanti engkau usulan yang bagus itu tolong pakai di engkau rumah. Dengar begitu dia sakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja dia sakit hanya di sini. Satu hari saya beli motor FU. Saya parkir di bapak pemuka rumah. Saya panggil bapak, yo naik. Karena motor kan agak tinggi, papa naik agak susah. Papa marah saya, papa bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, bapak yang omong hebat-hebat itu motor dia. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Sedua, rumah yang bahagia satu apa? Dua apa? Ketiga, rumah yang bahagia kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Istri seperti apa? Pohon anggur itu menghasilkan anggur, itu lambang sukacita, minuman para raja pada waktu pesta. Dan kalau istri menjadi sukacita bagi suami itu bahagia. Ibu-ibu dong senang kok tidak kalau suami di mana-mana, tapi ingat ibu dong, senang kok tidak? Nah itu toh. Ya. Suami mau tugas di Surabaya, kopi Jakarta, kopi Singapura, kopi Bali, kok tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah. Iya, atau bau keringat. Karena apa? Sukacitanya ada di mana? Amin kok. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia pun badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita. Amin kok. Seberapa? Satu rumah yang bahagia kalau. Yang kedua kalau. Yang ketiga kalau. Pembacaan tadi kasih tahu yang keempat, rumah yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Anak-anaknya seperti apa? Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun, dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Jadi kalau ada anak-anak itu dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu ada 2. Satu, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua itu bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau yang kedua, kalau dia pun bapak mama sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, tidak bisa bergerak lagi, tapi kalau masih ada anak bisa urus sedikit dia pun bapak mama, bahagia. Oke, rumah yang bahagia satu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? 4 apa? Pak Pendeta, saya juga mau rindu seperti itu, tapi bagaimana terjadi? Saudara jangan pernah kasih takut saya bilang, Pak Pendeta, kami begini-begini sudah 25 tahun menikah. Mau kasih takut siapa dan 25 tahun? Kalau ternyata yang hal-hal itu tidak ada dalam rumah kita. Jangan sampai kita hanya beli baju seragam, kopi pesta pakai seragam, baru sengaja datang terlambat kok angkat-angkat tangan begini. Oh, mau kasih takut siapa? Lalu bagaimana caranya sekarang? Supaya kita betul-betul menunjukkan yang ini tema, ini keluarga, dia bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan. Dan dia bahagia toh, karena buah itu yang menunjukkan kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya? Satu kalimat kecil di situ tuh mengisyaratkan begini. Kalau mau bahagia, nanti duduk makan minum sama-sama dengan suami, istri, anak-anak, dan bahagia. Makan bersama-sama suami, istri, anak-anak, bahagia. Yang sudah makan dari istri anak pasti bahagia. Yang tidak makan sama-sama istri anak tidak bahagia. Pak Pendeta, tapi saya tinggal di sini, saya punya istri ada di Kupang. Nanti saya kasih tahu dia bicara. Tapi ini hal serius. Mari kita mulai. Kalau orang makan sama-sama, itu dimulai dengan apa? Kalau makan sama-sama biasa dimulai dengan
Kalau ada manusia duduk banyak-banyak, sebentar ada makan, biar yang paling banyak itu orang yang makan tidak tahu berdoa. Tapi kalau satu pegang piring, kalau dia begini, biar yang tidak tahu berdoa, dia nggak akan ikut begini. Dia buka mata, orang masih tutup mata, dia tutup pulang lebar, dia lihat-lihat. Tapi doa memberi pengaruh positif. Amin kok. Doa itu tanda satu orang berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saya berkhotbah tentang doa dan saya kasih tahu, doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi. Kalau hanya berkata-kata, kita bisa berkata-kata dari orang yang tidak kita kenal. Amin kok tidak? Saudara pernah kok tidak satu kali telepon begini juga, ada nona satu jawab bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah dengar begitu? Saudara kenal itu nona? Itu nona siapa itu yang ada omong-omong dan saudara bilang nomor yang Anda tuju? Dia kenal saudara. Jadi doa bukan kata-kata, doa relasi. Amin kok. Saya berkhotbah tentang doa, saya kasih tahu, kalau saya dan kakak ini kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Hei pendeta, yo, di mana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami tidak saling kenal. Saya jalan kaki, dia naik motor, ketemu saya di jalan, dia berhenti juga, tapi dia tanya, ojek ke om. Jadi doa relasi. Doa tanda seseorang takut akan Tuhan. Dalam doa makan itu saudara mau putar tak putar karena manapun, doa makan hanya berisi dua hal. Satu, doa makan hanya berisi sebuah ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Amin kok. Rumah tangga mana yang mau bahagia dan disebut berbuah kalau terima kasih? Saya tidak pernah bersyukur, saya tidak pernah. Di sini ada yang tiap hari hidup hanya mengeluh, ada. Dia pakai baju warna apa? Saya paling jengkel orang yang ketemu saya di jalan itu tiap-tiap hari hanya patah leher. Kau bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Berterima kasih itu kita belajar di mana? Belajar cukup di meja makan. Saudara-saudara, persoalan serius bagi rumah tangga Kristen per hari ini adalah anak-anak kita kehilangan itu kata-kata terima kasih, tolong, maaf. Kenapa lihat saya? Lalu di mana kita belajar sekarang? Di rumah, di mana? Meja makan. Terima kasih. Bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. 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 Kalau orang tolong kita kok kita bilang terima kasih, baik kok tidak? Baik kok tidak? Oh, kalau begitu saya mau tanya. Siapa yang dia punya istri bikin habis kopi juga bapak bilang, Mama terima kasih. Ada? Ada? Ada kok tidak? Itu bapak dong memang sudah terlalu. Ini bapak dong mama bikin kopi dong tidak terima kasih. Tapi kalau dong pi makan di warung ini subayar lagi terima kasih. Kadang-kadang dong janji itu mbak, ya besok saya datang lah ya. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang dari sini, mama siap makan, coba bapak bilang begini, Mama terima kasih. Wih, bapak sampai omong begitu, mam tua pikiran. Bapak sampai omong begitu tuh mam tua pikiran. Tidak, mama tua pun pikiran tuh ada dua. Mam tua pun pikiran ada dua. Pertama mam tua pasti pikir begini, tahu roh apa sunaik di mam tua ini sampai terkuju dia baik begini. Tak tahu yang kedua, jangan sampai mam tua berpikir begini, mungkin ini hari terakhir. Jadi dia jadi baik terkuju. Terima kasih. Kita pun anda dong ini terima kasih tidak? Mama pernah alami kok tidak? Kalau kita pun anak ngopi sekolah itu dia perlu kita hanya mau ame uang. Datang dia bilang, pas kasih uang dia bangun lari. Mama marah juga dia sengaja bilang, Mama cantik. Pernah alami kok tidak? Pernah. Itu anak dong ada di sini. Dong ada di sini sekarang. Tunjuk kami dong yang mana? Ini anak dong. Bosan berhenti hebat kasih tahu. Dalam doa makan itu berisi apa? Ungkapur terima kasih. Amin kok. Yang kedua, dalam doa makan berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita dapat ini Tuhan yang kasih. Berkat ini siapa yang kasih? Saya maksud saudara,
Kalau orang tidak pernah akui berkat-berkat Tuhan yang kasih, itu manusia tidak akan bahagia. Nanti dia kerja dari pagi sampai malam, tidak ikut gereja, pamalas mamati. Di sini ada yang begitu? Siapa pun suami, angkat tangan yang sibuk memati. Manusia begini mau nikmati berkat apa? Kumpul uang banyak-banyak, saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon saya, pendeta, saya di Surabaya. Wih, enaknya pesir-pesir. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru pergi sana. Jadi kerja jadikan dia budak. Tahu kumpul uang tapi tidak tahu menikmati. Tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Kau tidak pernah akui berkat-berkat Tuhan yang kasih. Kita yang tanam, kita yang siram. Siapa beri pertumbuhan? Itu hari belum ada sapi berdoa. Keliling semua persekutuan doa dan gereja berdoa. Kalau bisa Tuhan kasih hewan kok supaya saya urus. Tuhan kasih sapi 2, babi 1. Ini yang dia tidak ikut gereja lagi. Nanti sebentar pendeta tanya, kenapa tidak ikut gereja? Habis namanya Tuhan suka kasih ini barang dong, kita tidak urus lagi. Di sini juga ada. Ada. Fam apa? Fam. Begitu. Orang kalau takut Tuhan itu aman di situ. Di meja makan orang doa itu gampang kok susah. Gampang kok susah. Penting kok tidak penting. Nah, penting lagi gampang. Saudara menikmati kehidupan doa dan baik. Ini anak katekisasi dong kalau kita bilang doa di muka, dia datang doa cepat-cepat pulang dia tanya dia kawan. Tadi berdoa baik kok. Ada orang yang cerewet sekali di ini kandala ini, tapi kalau kita bilang sebentar doa makan, sembarang saja. Amin kok. Di sini juga ada yang cerewet tapi takut berdoa ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna apa? Warna apa? Itu kita pun soal. Itu belajar saja di meja makan. Tanda sukacita, tanda kita bahagia. Orang berbuat lah begitu toh. Masa berbuat apa tidak tahu berdoa? Tapi dia gaya Pak Pendeta, saya begini-begini, seumur begini tidak pernah sakit Bapak, saya tidak pernah sakit. Tuhan jaga saya kok tidak sakit. Iya Bapak tidak sakit, langsung mati saya nanti. Dari Tuhan bukan sekedar sembuh atau tidak sembuh, sakit atau tidak sakit. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita kok. Iya toh? Yang tukang minum sop itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia ada sakit. Tidak toh? Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat kipas angin sepulang pilek. Dia cari Tuhan. Cari Tuhan jangan sekedar untuk kaya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal dong rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu pergi gereja saya pakai tanya di itu Mas, bilang Mas, iya bisa bayar 6 kali. Untuk apa? Bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit, kita pun sombong. Amin kok. Tuhan baru kasih dia kulit lebih putih sedikit dari orang lain, dia pun sombong. Dia pun suami yang RT tapi suruh panggil dia bilang mama RT. Tuhan baru kasih sepotong sakitin sebagai. Oke. 1, di meja makan tadi buat apa? Apa? 2, biasa di meja makan orang apa? Di meja makan orang apa? Pertama di meja makan tuh orang berdoa. Kedua di meja makan orang buat apa? Buat apa? Makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan itu kita tidur. Iya kok? Di meja makan tuh makan. Apa yang ingin saya sampaikan soal ini?
Saya mau kasih saudara, kenapa banyak rumah tangga tidak berhasil menunjukkan buah dari kebahagiaan kehidupan sebagai rumah tangga yang Kristus menjadi kepalanya? Karena orang tidak tahu menempatkan diri. Tidak tahu menempatkan diri. Belajar menempatkan diri terbaik itu di meja makan. Pas makan, makan. Kas mati buang itu HP dong. Kok kenapa? Ada lahir kamu di HP. Pas makan, makan. Jangan tidur. Kenapa banyak kali kita jadi persoalan? Karena saudara tahu, kita ini tidak tahu tempatkan diri. Contoh. Masalah dengan tetangga dong di luar sana dong bawa masuk di gereja. Padahal dong yang bakal di sana. Pemilihan di sini dong batasi. Manusia dong. Tidak tahu tempat. Pekerjaan di kantor jam bawa pulang di rumah. Kalau mau bawa sampai rumah tunggu istri anak tidur baru kerja. Pak, saya orang sibuk. Sibuk nah kenapa nikah? Urus kerja saja. Bayangkan kalau bapak bawa pulang pekerjaan di rumah toh. Bapak ada kerja-kerja terus anak umur 1 tahun kepingin naik-naik di dia pun bapak pun ini. Belum lagi tolak ame bapak pun air minum kena bapak pun pekerjaan. Bapak senang. Bapak bilang, "Poa tambah sayang, aduh. Sayang ke sayang pun mama." Ayo kok begitu. Waktu inana batas ibu kok poa di situ pasti bapak bilang, "Ame lolo inana kah?" Betul kok tidak? Di meja makan-makan. Jangan urus lain. Saya kasih saudara, urusan yang di rumah jam bawa pi kantor. Kau mau kenapa? Bagaya. Suami yang kepala sekolah suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama memtua tanda tangan rapor dong kok. Bikin pusing sang kita begini. Ya bagaya. Sudah supaya susinyoran lah cukup sudah. Bagaya kok. Tempatkan diri. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Di sini ada ibu-ibu yang ada akun Facebook. Ada? Ada kok? Masalah dengan suami jangan kasih di Facebook. Sudah dengar? Mau kasih takut siapa di Facebook? Saya baca satu status di media ini menarik. Dia bilang begini. Kalau perempuan bikin status sakit hati, maka banyak laki-laki pura-pura jadi dokter. Itu dia komen akan bilang, kenapa lai saya? Ya toh? Itu kalau yang dia suka, yang tidak suka dia akan bilang begini. Saya pun laki yang begitu tuh ikat batu di leher buang di laut. Bayangkan kita ini terlalu apa kok? Masalah di rumah muat di Facebook. Mau bikin takut siapa di sana? Selesaikan, tahu tempat. Nona. Di sini tidak ada nona, ini nenek-nenek semua. Nona. Saya kasih tahu kamu, supaya kamu tuh tahu tempatkan diri dan baik dengan kampung mama dong ini. Pakaian rumah itu jam pakai datang di gereja sini. Tahu tempat sedikit. Itu celana karet pakai datang untuk apa? Itu pakaian di sana. Saya pun video satu beredar luas ketika saya bilang begini, boleh pakai pakaian mini-mini datang ke gereja, kok tidak? Dia bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang iya. Tuhan itu lihat hati, bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Atau lu mau pi Tuhan sekarang? Wah susah. Kamu pakai mini-mini di situ. Kami yang di muka ini kami pikiran. Lihat ju salah. Tidak lihat. Lebih salah. Jadi tolong pakai bapak itu pakai datu. Tutup begini, nah kenapa? Iya toh? Saudara kira kita pemata ini? Ini. Iya, jangan jadi penggoda pencobaan dulu. Saya pakai setengah mati itu, pemalas yang dong turun oto masih. Nah kok siapa suruh pakai pakaian yang sengsara begitu? Kayak apa kok? Di sini ada. Itu orang dong ada di sini. Tunjuk kami dong yang mana kita lihat kami dong. Saudara, tahu tempat sedikit. Amin kok. Tahu tempat itu baik. Saudara,
Urusan yang di rumah, di gereja. Tahu tempat. Mama, dong tahu kok tidak? Kalau kami suami ini suka lihat mama dong pakai pakaian bagus-bagus sedikit. Mama dong ada tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Ini kalau dong keluar dari rumah pi pasar itu yang dong bagus-bagus. Wih, gagah mentereng. Padahal di pasar dong ketemu orang lain. Penjual sayur, ojek, tukang ikan dong itu pakai. Di rumah dong daster. Itu juta robek di sini. Kita bilang, mama kau pakai pasir. Kau hanya di rumah sah. Karena itu, mama. Mulai besok itu di rumah pakai jas. Nanti pas di pasar baru pakai daster. Itu tinggal terus di rumah sakit sudah itu. Jadi tahu tempat yang masalah keluarga dong juga tolong. Kadang-kadang kita ini ipar dong juga satu. Ini di sini ada yang ipar ada kok. Ini ipar dong ini kadang-kadang dong bikin repot orang pun keluarga. Dong yang bikin susah. Kalau dia dan dia pun kakak ada bakal lagi kas tinggal ipar sone usah tambah. Pipu bikin rusak orang pun keluarga lagi. Ini ipar dong juga kadang-kadang terlalu bakteri karena kok. Dong iko arisan, itu arisan untuk makan puji. Yang satu dia ipar satu pakai gelang gading penuh tangan kanan. Ipar satu tidak mau kalau dia pakai gelang kea penuh tangan kiri. Lama-lama ini binatang dong mati buang semua gara-gara kita pun bakteri semua. Tolonglah. Amin kok. Ada yang tidak tahu tempat. Dong di pasar atau kadang-kadang bukan di pasar. Dong ikut live RB di Facebook itu. Yang fix sayang, fix. L ada kok. Dong beli ame baju merah satu, rok kuning satu, sendal hijau satu. Mau pakai pi mana? Satu-satunya tempat yang orang ada banyak itu kan gereja. Maka dia akan pakai datang di gereja dia pun baju merah, rok kuning dan sendal. Semua sududuk dulu baru dia datang paling terakhir. Duduk sedikit tiba-tiba dia mau kas takut siapa? Tahu tempat sedikit. Amin kok. Itu tempat itu orang yang tahu diri, tahu tempat. Itu buah yang ditunjukkan. Amin kok tidak? Ya kalau saudara mau bertumbuh berakar di dalam Kristus ya kira-kira begitu. Kan ini dari keluarga nah. Seberapa? Pertama, di meja makan apa? Dua, di meja makan. Yang ketiga, di meja makan orang buat apa? Apa? Ini gara-gara tidak pernah makan sama-sama ini. Pertama berdoa, kedua makan, ketiga di meja makan orang yang ngobrol, cerita-cerita, betul kok tidak? Komunikasi di meja makan, betul kok tidak? Tidak mungkin setengah jam sampai 1 jam kita di meja makan semua hanya begini. Betul kok tidak? Menara Babel tidak selesai dibangun itu bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Seseorang ketika diambil keputusan berhubungan dengan seseorang, kata kuncinya adalah komunikasi. Dan latihan komunikasi terbaik itu ada di rumah, di meja makan. Di meja makan itu bapak tanya mama, kenapa ini sayur ini garam semua? Mama bilang, aduh minta maaf boy, minta maaf. Tadi waktu mama tumis ini sayur, mama terlalu ingat papa. Akhirnya mama pikir bapak garam nih yang mama ambil kok, mama taruh. Di meja makan itu bapak tanya anak laki-laki, di sekolah tadi dapat berapa? Saya dapat 10 bapak. Lu persis lu pun bapak. Lu bapak sekali. Bapak juga dulu pintar begitu. Tanya yang nona, di sekolah dapat berapa? Tadi matematika susah, jadi kakak dapat 3. Aduh, lu sama kayak mama pun keluarga dong. Komunikasi. Amin toh? Saudara, sebuah penelitian bilang begini. Seorang laki-laki satu hari itu kalau bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? 7.000.
Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara itu minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Bayangkan, papa 7.000, mama pagi-pagi bapak supi kantor, bapak supi kerja, anak-anak semua supi sekolah. Mama mau 21.000 dan sap. Bapak biasa pulang kerja jam berapa? Jam 2. Bapak pulang kerja jam 2, mama rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Jadi mama sambut bapak di pintu situ, mama bilang, "Pa." Jawab bapak bilang, "Hah? Ini di kantor tadi baik." Jawab tua bilang, "Lu kepala kantor?" Oh, ini komunikasi macam begini waktu jadi lagi. Ya toh. Ada banyak suami ini kadang-kadang lebih sayang orang lain pu istri daripada istri sendiri. Dong kalau telepon orang lain pu istri itu dia pu kalimat pu lembut lah. "Sayang, bo yang beta minta tolong tadi tuh sudah kok." Itu kalau telepon orang lain pu istri. Kalau telepon istri sendiri, "Wah, ini hari kita makan apa?" Saya berkhotbah tentang buah roh. Saya bilang begini, ada satu unsur buah roh itu adalah kelemah lembutan terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang begini, kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Bapak pun maksud ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Kalau sakit kok semua mati itu tiba-tiba dia pun lembut. Dia akan omong bilang, "Mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan pakai mama. Papa sudah bisa omong." Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat, kok dia minum sopi, istri bilang, "Papa, stop sudah, ingat umur, berhenti sudah." "Kok paling mati ya?" Di sini ada yang begitu. Suami begitu. Suami mati. Suami ada begitu, kok tidak? Oh, enggak. Saudara, jadi berbicara, bapak-bapak, mama ini kan dia subili itu celana ketat itu, dia supi salong kau pikir apa? Kalau dia lewat 2-3 kali bapak pemuka, omong ame apa kok? Omong-omong kau mam tua senang, omong misalnya bilang, "Mama, macam mahasiswa." Mam tua bilang, "Ih, mahasiswa apa?" "Ya, mahasiswa DO dong." Yang penting komunikasi. Ini mama tua sudah jalan pipulan di situ, bapak bilang, "Lu macam setrika rusak saja." Omong baik-baik. Bapak lihat mama ada pakai pakaian mini sedikit. Bapak bilang, "Ma, ganti itu pakaian." Bapak tidak suka lihat, "Ganti ya sayang ya, ganti." Itu besok mama sengaja pakai ulang hanya untuk bapak omong. Omong sedikit. Mama juga bisa kasih tahu bapak, "Bapak, ganti itu celana karet." Bapak mau pikas tanggung jawab. Jadi kita mau omong suami istri. Betul kok tidak? Di meja makan kita latihan itu. Amin kok. Ini mama-mama don satu. Mama-mama, kalau bapak pulang kok bapak tanya bilang, "Mama, makanan di mana?" Bapak kalau sampai tanya begitu itu bukan karena bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja juga dia yang beli? Kalau sampai bapak tanya biar, "Mama, makanan di mana?" Itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bapak boleh tanya, "Mama, makanan di mana?" Mama, "Kok ada di situ, mau kasih cek ya selalu lagi." Ngomong baik-baik. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh lebih detail. Laki-laki itu polanya tunggal. Jadi kalau bapak-bapak itu kalau janji mama, biar mama, tanggal 2 Desember itu kita pi jalan-jalan di Boa. Itu tanggal 30 November itu mam tuh tidak bisa lah. Dia tidak bisa lah. Itu dia lewat datang. Nanti dia lewat pidato baru dia tanya, "Bapak, tanggal 2 jadi?"
Bapak kan bukan orang yang detail, Bapak kan sambil santai HP atau apa begitu. Bapak bilang, iya tanggal 2 jadi. Mama tidak suka yang begitu, Papa. Kalau sampai Mama tanya begitu, Bapak harus lepas Bapak pu HP, lepas Bapak pu koran, lihat Mama pu mata. Iya tanggal 2 jadi. Itu. Ini serius saudara-saudara. Komunikasi itu menjadi sebuah kata kunci. Saudara tahu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sebuah komunikasi yang baik. Mama dong jangan kerja kastaku anak sah. Mama. Ini kas makan anak umur 2 tahun tuh gampang kok susah. Susah kok gampang. Ini anak kan berlari itu dia mama iko. Setengah jam mam tua keringat, mam tua bilang, ini anak lo tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Karena mana anak yang umur 2 tahun mengerti dia pu mama yang 38. Omong bapak dia, adek makan biar adik sehat. Ayo saya makan. Kasih tahu dia begitu. Ini bukan kasih tahu begitu, dia bilang, makan dia itu om datang. Wow. Terus itu om juga datang kok. Wah. Kasihanin anak bertumbuh dalam ketakutan. Iya toh? Kalau malam anak-anak belum bisa tidur, kasih tahu dia bye-bye. Ayo bobos, papa dan mama sudah lah. Ayo bobos sudah, ini sudah tengah malam. Biar besok pagi bangun lebih tempo tuh sayang. Ayo tidur sudah. Adik belum bobok, nah papa mama bobok duluan Tapi kasih tahu dia bye-bye. Ini anak belum tidur, dia pun bapak dan dia pun mama sepakat kas mati lampu. Suka mati lampu lah, bab tua sengaja keluar dari pintu belakang, tiba diri di jendela kamar. Baru bab tua garu jendela begini. Jadi dia pun mama sengaja kaget. Om adik subobo om. Ini keluarga tipu-tipu dia pun mama. Kita mau ajar apa di anak dong? Jemaat. Corona ini sudah 2 tahun lebih toh. Ada banyak orang tua curhat di saya. Pak Pendeta, kenapa? Ini anak dong sudah lalu. Kenapa? Kita telepon dong anak dong. Yo, kamu di mana? Kita ada ini. Datang jemput mama dan bapak dulu. Sudah 2 tahun kami tidak jalan-jalan. Bawa pasir sedikit pi Ramayana, ko Lipo, ko Transmart, ko jalur 40, ko Leta, Pengkasih. Bawa ko bapak mama pasir sedikit. Anak dong jawab kami bilang begini. Woi. Sutua-tua na tidur di rumah. Corona ada jalan kau cari yang tua. Pak bayangkan, saya bilang 2 hal sah. Pertama, saya prihatin dia anak dong. Masa ke orang tua minta tolong, terus dong omong orang tua begitu, itu pertama. Tapi yang kedua, coba bapak dan mama ingat-ingat kembali dulu. Coba ingat-ingat. Jangan sampai itu anak dong dulu masih kecil mama dong ada kastaku dong. Sekarang mama dong sutua, ini anak dong su besar. Dong kastaku kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat kepadamu, hukum tabur tua begitu toh. Ingat-ingat su. Yang kita bilang, wow, ngiri. Komunikasi. Di meja makan kasmati buang kamu pu HP kasmati. Mau kastaku siapa di HP? Bunyi yang masuk juga kita cek hanya dari Telkomsel. Kasih tahu sisa kuota. Ada yang duduk sama-sama dia istri, terus tiba-tiba ada telepon masuk. Bukan terima di istri pun sebelah, sengaja langkah keluar baru dia bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu? Bapak-bapak, gombal sedikit juga baiklah. Ma bikin tedo saya, mam tua bikin habis tejo, mam tua tanya, bapak gula pas kok? Mama, ini teh ini dia pun gula, dia punya rasa mau manis kok, tidak lebih indah dari mama pun senyum. Itu tipu makai apa kok di sini? Omong begitu. Saudara tahu kalau bapak dong tidak puji mama dong, bapak ini tidak puji mama,
Mama akan foto dia pemuka, kas naik di Facebook. Supaya orang puji dia bilang, glowing. Cantik saya, cantik. Kadang-kadang dong taruh dong pemuka baru ayat Alkitab di bawah. Saya coba periksa ini ayat Alkitab, tidak ada hubungan dengan dia pemuka. Tapi dong foto dong taruh. Ini karena suami tidak pernah puji istri. Pulang puji sedikit. Kenapa lihat saya? Pulang bapak dong bisa, kau bisa. Pulang puji ame mam tua. Itu mam tua pasti kaki gamatar. Saudara-saudara, komunikasi itu paling kuat dalam sebuah relasi. Nah kalau saudara bilang berbuah bagi Tuhan, saudara bayangkan, Tuhan kan suruh kita berkomunikasi. Ketika bertengkar dengan suami istri, kan sama-sama ingin menang toh, tahan bicara kan, betapa tertekannya. Pernah bakal dia suami kok tidak? Pernah bakal dia istri kok tidak? Dua-dua diam toh? Dua-dua diam tuh kan beta soalnya salah nabi omong duluan barinting. Tapi dia tetap WA dia pu suami. Makanan su ada tuh. Ya WA. Kita kenapa? Saya kasih tahu bapak. Bapak dong boleh bakalai dengan kawan di kantor. Tapi jangan coba-coba bakalai dengan mama. Beban 7-8 kali lipat. Kok begitu Pak Pendeta? Iya, kan kita tinggal satu rumah dengan mam tua. Kita bangun tidur begini, lihat begini, mam tua di sebelah. Dia belum sisir rambut begini. Kita pilih dapur, ada mam tua di situ. Kita pilih ruang tengah, mam tua ada di situ. Kita pergi di ruang tamu, mam tua pu foto paling besar baru dia ada lihat gitu. Tertekan. Jadi lebih baik omong. Iya toh? Kita nih, kalau bapak dan mama bertengkar, siapa yang biasa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Saya suka bilang, dua-dua tahu sama-sama mengalah itu baik, tapi dua-dua bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun, dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, mau omong kok tidak? Kamu juga tahu. Bangun pagi mama tetap bikin kopi tapi tidak pi antar. Panggil ame anak kecil satu, mama bilang begini, lo pi antar kas papa. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. In anak dari ruang tamu datang, dia pun mama panggil kotanya, papa bilang apa? Untuk mbak itu anak bilang, kok kenapa kamu dua sana ngomong saya suruh? Komunikasi. Amin kok. Bapak, mama tuh seringkali kasih pesan sekunder. Primernya dia sembunyi. Misalnya bapak mau pergi ketemu kawan dong. Bapak bilang, mama, saya pergi ketemu kawan dong. Mama bilang, piso. Pesannya bilang pito, tapi sekundernya yang dia sampaikan. Piso. Piso. Ini mama dong, ini biasa dong ngomong itu. Itu berarti dong mau kok tidak? Ya, tapi dia bisu. Ini akhirnya kita pengkomunikasi ini kadang-kadang jadi serba harba biru. Anak dong ini kalau mau suruh dong belajar, cara omong bilang, adek, belajar. Itu kan komunikasi yang baik. Ini kita mau suruh anak dong belajar, adek, lu jangan belajar lu jangan belajar. Nanti anak tidak belajar baru dia mama tersinggung lagi. Tadi perintah bilang apa? Mau suruh anak jaga rumah, cara suruh ke mana? Ada jaga rumah betul toh? Kita bilang lu jangan jaga rumah Nanti ada tidak jaga rumah baru datang dia mama tersinggung. Komunikasi itu penting. Laki-laki itu rasional dari segi berpikir, laki-laki itu rasional. Makanya bapak-bapak tuh kalau omong selalu bilang, saya pikir. Mama-mama itu kan lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya mama-mama kalau omong selalu bilang, saya rasa. Nah bayangkan nikah 20 tahun baru satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa.
Lama-lama tetangga dong akan bilang surasa. Kan itu komunikasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa. Ini mama dong jus satu, mama dong. Kalau tidak mau apa-apa nah omong, atau marah apa omong. Suami datang tadi bilang, mari makan sudah dia. Sumakan tadi. Ombak tua tidak ada karunia, kau tahu itu. Omong keluar toh. Kayak macam ke SMA aku. Gitu. Laki-laki itu polanya tunggal, pola kerja toh. Bapak-bapak ini hanya pi kantor saja, tapi pulang dia rasa dia suka kerja seluruh dunia dan segala isinya. Bapak-bapak ini saudara, tamu baru sampai di tangga emper terakhir, baru menaik begini bapak sudah bilang, mama, kopi. Padahal kopi tidak ada. Habis itu mama bilang, bapak, lain kali tanya kita dulu. Bapak jawab santai, kue tari saya sudah beli itu. Mama bilang, iya bapak, itu 6 bulan lalu. Bapak kira beli 1 kali untuk seumur hidup kah? Karena polanya tunggal. Beda dari ibu-ibu toh. Ibu-ibu ini kan polanya jamak. Ibu-ibu ini bangun pagi bisa sambil siap makan untuk anak-anak. Siap anak-anak pergi sekolah. Siap makan pagi. Siap makan siang. Siap bapak pergi kantor. Bisa sambil setrika. Bisa sambil foto-foto. Update status. Semua jadi satu. Itu komunikasi bukan. Coba jadi beto. Coba jadi lucu. Oh apa? Itu komunikasi. Bapak-bapak ini kan cenderung cepat lupa. Bapak-bapak ini cenderung cepat lupa. Itu hasil penelitian. Bapak-bapak itu dia berkunci mobil. Dia berkunci mobil begini. Tek. Jalan 30 langkah terus dia bilang, saya kunci kau belum. Dia kembali, dia kunci ulang. Kan dia cenderung cepat lupa. Makanya ibu-ibu, jangan heran. Kami bapak-bapak yang kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya. Kami kadang bercerita dengan kawan sampai lupa bilang mama ada tunggu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali, setajam. Ibu-ibu itu kalau dia punya suami bilang, orang ke saya tidak pernah marah saya punya istri. Pasti yang protes dia punya istri. Tidak pernah apa? Jauh bapak bilang, memang tidak pernah. Mantu bilang, pernah. Yang mana? Yang itu hari. Itu hari mana? Yang tahun 1900. Dia ingat. Ibu-ibu ini kita pinjam dia pun Tupperware, dia hafal. Hafal mati. Anak-anak. Kamu pernah periksa kok tidak bapak dan mama pun pakaian jalan atau pakaian dinas? Pernah periksa kok tidak? Saku-sakunya. Pernah? Yang paling banyak dapat uang itu di papa punya atau mama punya? Papa pasti lupa. 5.000, 10.000, 20.000. Bapak pasti lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada. Di situ juga. Jadi komunikasi itu membuat jadi baik toh. Amin kok. Oke, so 3. Pertama di meja makan. 2 di meja makan. 3 di meja makan. 4. Saya mau tanya saudara. Kalau ikan tinggal 2 tapi orang ada 4. Anak 2, bapak, mama. Ikan tinggal 2. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Yang di luar, siapa yang makan? Saya belah sana, siapa yang makan? Tidak ada jawaban yang salah Ikan tinggal 2, orang ada 4. Apakah mau bagi supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah mau kasih anak yang makan? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kami 3 dapat 1? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil 2-2 juga? Tidak ada masalah. Tapi poinnya ini, dengar. Ini soal berbuah ini, saya mau kasih saudara. Poinnya adalah di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Belajar apa? Kadang-kadang kita tidak berbuah ini kan tidak ingat orang lain. Kita kira kita punya hidup ini bagi diri sendiri. Baru beli tape 1 saya putar sampai jam 3 pagi. Orang pikasta bilang,
Oh, ke Citep sedikit dulu. Kenapa ada bayi satu sakit di sebelah? Pikir stoit bayi ada tambah 2000 di Seputep. Hidup itu ingat orang sedikit. Betul kok tidak? Bayangkan kalau bapak dong yang biasa bagi duluan toh. Bagi makanan duluan toh. Nah bayangkan kalau ikan tinggal 2 baru bapak tua garus sendiri. Saudara pernah alami kok tidak? Di pesta, saudara bagi makanan terakhir di waktu makan dan tinggal kuah kosong. Pernah alami? Pernah? Apakah karena itu tua nyonya rumah tidak siap makanan? Enggak ada makan. Hanya karena yang bagi duluan di muka itu lupa. Dia kira tidak ada orang di belakang. Hidup itu tolong ingat orang lain. Bapak dong kayak apa kok? Ini bapak dong dapat uang 100.000. 20 dong beli rokok. Tinggal berapa? 80 terus dong ambil 30 bilang jaga-jaga. Tinggal berapa? Tinggal 50 dong kasih mama dengan catatan. Tiap hari dia ambil 5.000. Ini bapak begini ini. Di sini ada bapak-bapak model begitu. Siapa pun bapak juga. Tidak adil. Hidup ingat orang itu ini anak-anak yang sekolah dan angkat tangan yang sekolah. Oke, turun tangan. Saya kasih tau kamu. Orang tua kalau ini SMP, SMA, kuliah atau libur? SMA. Orang tua suruh sekolah itu sekolah anak. Bukan pi pacaran. Ingat itu orang tua. Orang tua kirim kamu pi sekolah itu bukan karena dong kelebihan uang. Bukan. Dong utang gara-gara kamu. Jadi tolong kau bagaya. Bikin apa-apa itu ingat orang tua sedikit. Sudah dengar kok? Anak-anak. Orang tua bilang, anak, asal kamu mau sekolah tinggi biar kami ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai om bilang ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Tapi dia utang gara-gara kamu itu. Kamu ada HP, ada HP. Itu HP utang itu. Bayar 6 kali itu. Ya ingat orang tua sedikit. Anak muda dong yang di luar, anak muda. Kamu ada naik motor? Itu motor utang. Itu bayar kalau habis itu. Ingat orang tua. Kita ini kadang-kadang tidak ingat orang Sudah ingat? Bapak donju kalau piman mana kau mama pesan. Bapak, piba aku, iya. Beli ke mama lipstick Bapak mesti beli. Tanda perhatian, tanda ingat mama. Jangan mama bilang papa beli lipstick bapak. Sudah. Mama makan sirip pinang secukup nanti ini. Tanda tidak ingat orang itu. Ingat. Anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu yang kerja orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer. Jadi dong su tahu memang, su pintar deh pakai sistem komputer dong tahu memang gas di mana, speedometer di mana, rem di mana, velg di mana, ban di mana, semua itu hitungannya itu hitungan ilmiah itu. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dong jul reparasi motor, akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Bayangkan kalau tengah malam masuk gang satu ikut sini baru motor bunyi. Wah. Itu orang pun doa bilang apa coba? Kira-kira dong berdoa bilang apa coba? Dong doa bilang apa? Paling dong bilang mati baik. Orang tua boleh doa supaya kamu dapat selamat sentosa sepanjang masa. Hanya gara-gara tidak tahu ingat orang tua itu. Akhirnya orang doa aku mati baik. Anak dong sudah lalu. Remaja yang usia SMP, SMA perempuan. Coba angkat tangan. Ini remaja dong toh. Saya kasih tau kamu, turun tangan. Siapa di antara kamu yang kalau tidak pas yang kamu mau, orang tua tidak pas yang kamu mau, kamu marah banting pintu? Ada? Itu anak dong ada sini. Jujur, angkat tangan, jujur saya. Oh itu baik. Makasih sayang itu baik. Tapi Om Pendeta mau kasih tahu Ade, dengar saya. Ade banting pintu itu karena Ade belum tahu harga pintu berapa. Saya kasih tahu.
Kalau ada yang sudah tahu harga pintu berapa, apalagi pintu jati, ada akan tutup dengan perlahan-lahan. Bagaya banting pintu. Ini anak remaja dong ini. Remaja ialah manusia berusia belasan tahun. Dia tambah pengertian lebih, dia begini. Mereka bukan dewasa, tapi bukan juga anak-anak. Nah ini dia masalah. Bukan dewasa, tapi bukan juga. Akhirnya di rumah dong bikin kayak anak-anak, di luar dong bikin kayak dewasa-dewasa. Di rumah ini tidur ini sama kayak orang tidur begini. Tapi di luar kalau dong pacaran dong sama kayak tanta-tanta. Dong pun cara bapaknya bilang, Pak, Suma ami imo, bosom barinti. Bosom kira nanti nikah itu hanya ma ami imo om, bosom kira itu. Saya nasihat banyak anak muda, saya jangan buru-buru nikah, jangan buru-buru nikah. Nikmati dulu masa muda, siapkan semua dan baik. Ya. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pulai basah. Itu badedek terus nanti tiap hari. Karena itu yang muda-muda, kamu petugas itu adalah belajar. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas itu Sherlock. Tidak usah buru-buru. Kamu tidak usah terlalu biasa sah. Saya juga hari juga begitu. Tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Saya kan dari kampung, pergi sekolah di Kupang. Nona Kupang dong gagah-gagah. Sebagai laki-laki normal ini kan saya suka perempuan toh. Dong tidak ada yang suka saya. Dulu kan tidak ada handphone, jadi kita titip salam toh, non, salam lu pun temane, don pikas tahu, non, ada salam dari Yandi itu. Wih, dia bilang begini, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dikira saya orang gila, mengkat. Dia bilang, oh, Yandi itu orang timur dari Soe. Dia bilang begini, kenapa? Dia itu calon pendeta, itu orang baik. Perbaiki keturunan, nah. Dia kira saya keturunan ular beludak, kan? Saudara, sakit hati tapi saya simpan. Saya belajar, saya jadi pendeta. Sekarang kan saudara tahu, kalau saudara pergi Kupang atau banyak daerah di Indonesia, saudara akan ketemu begini terlalu banyak. Pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu, Malam-malam inbox. Jadi kamu sekolah. Anak muda, menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Ajak dia pergi ibadah pemudi, kakak ibadah. Kalau nanti dia tidak mau, kasih tahu dia ada kue. Bagaya. Ini bapak-bapak don jus satu ini bapak-bapak. Dulu masih pacaran setia antar nona jemput, antar jemput. Sunika bab tu tidak pergi gereja lagi. Kita pergi ketemu bab tu, Bapak, kenapa kas tinggal mama sendiri pergi gereja? Kenapa bapak tidak dampingi? Bab tu jawab santai, Bapak pendeta. Dulu waktu bapak kas nikah saya dan mama itu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, itu sama dengan bapak justru. Oh, jadi kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan. Ini mama don jus satu, ini mama don jus satu. Siapa gagah-gagah begini pergi gereja jalan sendiri. Sampai gereja, pendeta tanya, Mama, bapak. Mam tua bilang begini, tahu sendiri teh. So tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Saudara terlalu ambil resiko itu. Bapak juga begini. Jadi bikin apa-apa itu ingat orang lain. Sudah dengar kok? Bisa. Ingat orang. Seberapa? 1 di meja makan. 2 di meja makan. 3 di meja makan. 4 di meja makan. Ke-5
Saya melayani 5 tahun di Sabu. Kami biasa makan tuh di Amukelaga. Amukelaga tuh rumah dek. Mau naik di atas itu rumah dek tuh, lepas sepatu, lepas sendal. Kami duduk bersila semua dan mulai makan di sana. Tiap hari begitu. Karena tiap hari begitu jadi kebiasaan. Setiap kali pisau lihat papa dan mama di sana, saya makan dan bapak mama tuh ada kecenderungan mau angkat kaki begini. Setiap kali angkat kaki, kok ini lutut lebih dari meja makan, bapak biasa lihat saya lutut, baru bapak begini. Oh, lu lutut pun bagus lagi. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan masih penuh di mulut kami paksa bicara, bapak selalu bilang, woi, makanan dari mana, suara dari mana? Karena itu berulang beberapa kali, saya tarik kesimpulan, ternyata di meja makan tuh kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Saudara, orang bilang bertumbuh dalam Kristus, kalau tidak ada etika itu manusia tidak betul. Semua rumah tangga itu berkelahi, bertengkar. Tidak ada satu rumah tangga pun tanpa pertengkaran. Tapi yang bertengkar dengan etika itu beda dengan yang tidak tahu etika. Yang tahu etika itu bahkan suami istri bertengkar, anak dalam rumah juga tidak tahu. Yang tidak ada etika itu yang dong bukan baklai di rumah. Keluar di pinggir jalan situ baru maki ancur dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nanti tak wujud malam kita lewat dong dua ada ketawa dia. Nah yang tadi siang kamu semua bunuh mati itu. Ini serius. Saudara ya, kita ibadah. Ada pendeta di atas mimbar. Majelis kiri kanan. Terus ada anjing satu jalan-jalan lewat sini. Semua kita sama-sama punya kepentingan adalah kita tidak mau ini anjing ada di sini. Tidak ada etika. Kalau dia belajar etika moral, dia tahu cara bagaimana untuk kasih hilang ini anjing dari hadapan kita. Yang tidak tahu etika itu, siapa pun anjing ini macam kedeputuan saja. Saya tegur satu pimpinan persekutuan doa di Kupang. Saya marah dia. Saya bilang Anda, kenapa? Berhenti. Kenapa saya suruh dia berhenti? Dia piara babi, tahu babi? Piara babi ada salah kok tidak? Tidak salah kan? Koma, tapi pembuangan ini babi punya pembuangan kotoran yang kalau dia cuci kok, dia arahkan ke tetangga sebelah rumah, yang itu orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Saya bilang dia, Tuhan Yesus bagian mana yang ajar lu model begitu? Tolong tahu dulu. Nah, cerita melayani keliling dunia, hidup tidak ada etika dan tetangga begini. Kadang-kadang saudara kita tinggal di satu tempat ini kita berkelahi ini gara-gara bukan kita yang ada dua yang bukan kita ini. Satu, bukan kita yang piara babi tapi marah tahu sendiri. Aduh. Atau yang kedua di bulan ekologi ini, saya tadi khotbah di Ndau, itu pun yang saya khotbah di Semau. Saya tanya biar begini, boleh jawab ya. Orang jahat yang masuk penjara atau orang baik yang masuk penjara? Baik atau jahat yang masuk? Baik atau jahat? Kalau ini malam kita sepakat yang baik yang masuk penjara, saudara mau atau tidak? Oh tidak mau, oke. Kambing yang kesurusak pisang atau pisang yang kesurusak kambing? Oke. Dalam hal ini kambing yang jahat atau pisang yang jahat? Oke. Pertanyaannya adalah kenapa pagar pisang? Kenapa kas masak pisang di penjara? Padahal hanya 2 orang, 6 ekor. Tapi kita semua pagar gara-gara itu kambing 6 ekor. Kira-kira kalau itu kambing 6 ekor, dia pun tuan ikat sandong, kita perlu bikin pagar kok tidak? Bikin pagar, saya mau tanya, kita bikin pagar pakai apa? Yang paling banyak di sini bikin pagar pakai apa? Kayu. Kalau kita pakai kayu, potong kayu banyak kok sedikit. Kau suruh ke hutan kok tidak? Kerja sendiri atau minta bantuan orang? Itu ada kopi teh kok tidak? Nasi. Coba hitung tuh. Hanya 2 orang pun kambing. Jadi saya mau kasih tahu kita saudara, mari kita belajar bersama kalau hidup mau berbuah itu begitu. Buah.
ukuran dari buah ini jelas, saudara. Saudara setuju atau tidak setuju? Ukuran tentang keluarga yang berbuah itu hanya ada di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih. Rumah tangga yang bakal ada kasih. Ada kasih. Tidak bisa. Kasih itu merendahkan diri betul-betul. Kasih. Kalau kita mengasihi, kita pun diri mengasihi orang lain, kita tidak perlu pusing dengan orang, tidak perlu pusing yang saya maksud begini. Yo, kalau dia beli motor ya itu dia urusan, toh kita tidak usah kepala sakitin dia. Orang lain yang beli motor kita yang tidak tidur di rumah. Dicek dulu, cek apa, tahu dong kredit kok cash. Orang urusan. Ada kasih tapi penuh iri hati sah. Dia tidak mau menyanyi, orang lain menyanyi di muka. Terus dia rasa tersaingi, dia suara sesaka sama ke balik picam. Kok orang menyanyi, kenapa kita yang pusing? Ada orang yang dia berpikir negatif sah tentang orang lain. Tidak ada orang lain yang baik. Dia pokoknya beda dan dia berarti salah. Nah, di Kendali sini ada. Nah, kasih kedua apa? Sukacita. Sukacita dan senang beda kok beda. Sukacita senang beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda. Senang itu urusan kepuasan yang kita terima. Sukacita itu urusan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, mungkin sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Karena kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Tapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu engkau senang, baik waktu engkau. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Sukacita hanya bisa kita temukan di dalam siapa? Ya, saudara, itu pada akhirnya dia pembuah di situ, saudara. Dia pembuah di situ. Kalau tidak kita nanti hafal sampai terakhir ya, sampai penguasaan diri. Tapi kira-kira ini buah nih secara praktis harus ada teori yang kita mau pakai dalam hidup kita dan teori praktis. Saya kasih tahu, Anda butuh belajar lebih banyak di meja makan dalam perjumpaan dengan keluarga dulu. Dalam perjumpaan dengan keluarga. Baru keluar ke orang lain. Saudara bayangkan, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Pak Manobe ini, dia bilang, sekol su'a. Ini bapak, dia perumah bilang, sekol su'a. Bapak tua ini di rumah juga, sekol su'a. Ini bapak tua di rumah juga, sekol su'a. Bayangkan, kami yang di rumah yang kami omong wajib didengar oleh istri dan anak-anak. Kami empat ini kami yang jadi majelis semua. Dan kami empat kami yang rapat. Yang empat-empat bilang sekol su'a. Menurut saudara kursi tak bongkar kok tidak? Karena kita tidak pernah belajar untuk dari orang lain. Bapak-bapak, yang AB itu anak TK. Anak TK itu yang kalau kita lewat TK itu dong ada hafal huruf bilang A, B, BA dibaca apa? Jadi kalau sebentar pulang kok bapak bilang sekol su A, sekol su BB, tanya bab tua TK di jangan tidak boleh itu salah itu tidak boleh itu ajaran salah itu tidak boleh. Tapi itu serius saudara, supaya kalau kita mau berbuah itu berbuah yang betul-betul. Saudara tahu ibadah itu ada dua. Saya mau kasih saudara, ibadah itu ada dua. Satu dia nama ibadah liturgis. Ibadah apa? Ibadah liturgis ini yang macam begini. Ibadah hari Minggu, ada KPI, ada ibadah rumah tangga, kaum bapak, kaum ibu, perempuan, laki-laki semua. Itu ibadah liturgis. Dan yang kedua, ibadah raya kehidupan. Ibadah raya kehidupan itu dimulai di rumah. Latihan ibadah kita tuh ada pada ibadah liturgis. Di sini kita belajar tentang kesopanan, ada etika moral, ingat orang lain, komunikasi. Terus ini barang-barang dong kita pakai dalam ibadah raya kehidupan. Ada banyak orang bisa mau mati-matian waktu ibadah liturgis, tapi ketika masuk dalam ibadah raya kehidupan dia gagal.
Kan dia hanya tahu teori. Dia tahu teori. Itu yang Yakobus bilang, kalau iman tanpa perbuatan, mati juga. Karena kita gagal pada ibadah raya kehidupan. Saudara-saudara, ada sebuah penelitian yang mengatakan begini. Orang hidup kira-kira 70 tahun, ibadah itu hanya 6 bulan. Kumpul 1 hari, 2 jam, 1 jam, setengah jam. Kumpul-kumpul sampai 70 tahun, kita hanya ibadah 6 bulan. Tapi 6 bulan dari kita ibadah harus menggerakkan tidur 23 tahun, menggerakkan kerja 16 tahun, menonton 8 tahun, jalan-jalan 6 tahun, makan 6 tahun, santai 4 tahun setengah, sakit 4 tahun, berdandan 2 tahun. Ibadah yang menggerakkan orang supaya menunjukkan di pembuah. Sudah, dia sudah tidur. Om pendeta hebat betul loh, khotbah sampai anak dong tidur. Wih, terlalu luar biasa. Dia juga tidur. Pas habis dong subangun. Ya, baik, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapa. Kami mau berdoa untuk Mama. Tuhan tolong jaga mereka karena kami tidak bisa melakukan yang paling baik. Tuhan tolong jaga anak-anak kami. Kami sayang mereka tapi kami tidak tahu ketika mereka sendiri dan di luar. Tuhan, kakak adik biar mereka saling sayang. Supaya mereka tidak saling memusuhi. Tuhan tolong supaya jangan hanya karena harta dunia lantas kami lupa akan hubungan kekeluargaan. Jamah satu persatu dari kami. Kuasai kami dengan roh-Mu Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuh. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah. Tapi karena kami tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan berkati kita, beri kemuliaan bagi nama.